Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kita masih boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih hidup dan kita mensyukuri akan setiap Tuhan yang berikan buat setiap kita. Karena kita percaya bahwa selalu ada mujizat saat kita bersyukur. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Terima kasih. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu,
Kita percaya bahwa selalu ada mujizat saat kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan. Ya, kita katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus. Dan lebih lagi Tuhan, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh katakan bersama-sama, amin. Amin. Terima kasih. Kita percaya bahwa saat kita bersyukur kepada Tuhan, mujizat itu pasti dinyatakan buat setiap kita. Amin. Dan salah satu alasan kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Amin. Bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Terima kasih. Mari kita sama katakan, ku naikkan Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Mari kita terus bersyukur kepadanya, sebab Tuhan dia selalu baik dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya.
membawa korban syukur kita di hadapannya, sebab Dia Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur.
Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, menolong, menopang hidup kami, memelihara kami hingga saat ini, memberikan perlindungan yang ajaib bagi kami. Kami syukuri hidup ini sebagai rahmat Tuhan yang boleh kami nikmati setiap hari. Dan kami boleh ada di tempat itu. Di tempat ini itu pun semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itulah Tuhan, terimalah segala persembahan kami. Terimalah rasa syukur kami, penyembahan yang kami naikkan. Kiranya semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ketika Engkau bertahta atas pujian umat-Mu, kiranya kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk sabda Tuhan diberitakan. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan akan selalu menghasilkan perbuatan ajaib yang berlaku atas hidup kami ini, atas keluarga kami, atas seluruh apa yang kami rindukan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Karena itu biarlah terang firman-Mu menerangi hati kami, menerangi perjalanan hidup kami, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Oleh sebab itu hikmat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan, urapilah setiap kami yang di tempat ini supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud baik Bapa atas hidup kami. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik, kembali setelah sekian lama kami boleh berada di tempat ini. Puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang Om ada di belakang. Ya Bapak Yohan, ya Bapak Rohani yang luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk staf pengembalaan. Terima kasih untuk seluruh pengurus gereja yang berkenan kembali kita boleh sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Dan ini hal yang indah untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saya Petrus Gunawan. Saya Gereja Betel Indonesia di Jalan Bawangan 56. Ya, cuman saya dulu lama jadi anak buahnya Om Yohan ya di GIA Dr. Cipto. Puji Tuhan. Ternyata boleh bersama-sama pelayanan ya, melayani Tuhan, dan itu hal yang indah ya, mengenal Bapak Rohani yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapatkan tema yaitu mengembangkan kebiasaan yang baik. Saya coba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang pasti pengen anaknya, keturunannya baik. Dan apa yang baik dilakukan itu biasanya adalah segala sesuatu yang biasa dilakukan, yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Dan itu semua orang tua selalu mengharapkan anaknya dan selalu memperingatkan, dan itu dilakukan supaya anaknya nantinya baik. Namun demikian kita melihat bahwa pada akhirnya ada juga anak yang tidak baik, ya, anak yang tidak memberikan sukacita kepada orang tua karena ternyata punya habit yang lain, habit yang tidak baik atau habit yang kurang baik. Dan padahal orang tua semua menginginkan anaknya itu baik. Saya coba merenungkan tentang hal semacam ini dan situasi yang berkembang di akhir-akhir saat kita hidup saat ini. Ya, ternyata ada banyak peristiwa, banyak situasi dan keadaan yang menekan begitu luar biasa sehingga membuat kita menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan harapan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama boleh membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 11 hingga 12. Nah, sebelum saya lupa, saya thank you nih. Hari ini, pagi ini luar biasa pujiannya ya. Saya enjoy sekali pagi hari ini memuji Tuhan di tempat ini. Rasanya asik ya. Susan luar biasa kan, iringannya hilang. Oh, di sana. Ya. Wah, itu hebat ya. Bisa penuh gitu ya. Suasananya asik sekali. Bapak Ibu Saudara bersyukur loh punya tim musik yang keren sekali ya.
Baik, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dan ini adalah hal yang firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat yang 11 hingga 12. Firman Tuhan memiliki latar belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya kehidupan jemaat di Tesalonika yang mulai tidak teratur, mulai tidak disiplin, dan mulai meninggalkan pekerjaan karena mereka beranggapan Kristus akan segera datang. Yesus akan segera hadir kembali sehingga mereka meninggalkan aktivitas harian mereka menjadi pemalas dan mereka hanya menantikan Yesus datang kedua kali. Dan itu jelas bukan sesuatu yang diamanatkan oleh para rasul pada saat itu. Tetapi mereka melakukan hal semacam itu sehingga menimbulkan berbagai macam kekrisruhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi yang sekarang justru kebalikannya. Ya, kebalikannya karena apa? Karena mereka beranggapan Yesus tidak datang-datang. Dan mereka sudah mulai surut kerinduan untuk menantikan Yesus yang kedua kali. Namun demikian kita harus diingatkan Yesus pasti datang yang kedua kali. Entah kapan waktunya itu hendak baik Tuhan, tetapi mari kita tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun pada saat ini ya, mereka hanya hidup untuk diri sendiri. Mereka melakukan apa yang benar menurut anggapannya sendiri. Dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka sukai, senangi. Dan tidak memperdulikan kanan dan kiri. Inilah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan lebih daripada itu, kita lalu melihat betapa masyarakat kita penuh dengan berbagai macam gejolak, berbagai macam kegelisahan yang luar biasa orang pada saat ini. Pengen hidup tenang, tetapi kita kemudian menjadi susah mencari ketenangan. Sehingga sebagian orang perlu melakukan healing, pergi sejenak ke daerah-daerah yang sepi hanya untuk mencari tenang, saudara. Ya, mencari ketenangan jiwa, mereka rekreasi. Ya, dan hal yang luar biasa, walaupun tidak memiliki uang cukup banyak, tapi kos untuk healing itu besar, saudara. Tapi mereka yang penting pergi jalan-jalan dulu, ya kemana dulu, walaupun uangnya kurang, saudara. Ya, dan inilah yang membuat orang kemudian mengeluarkan biaya-biaya yang di luar hal-hal yang penting. Kalau perlu utang, pakai kartu kredit, akhirnya dikejar sana sini, hidupnya juga enggak tenang. Ya, ini menjadi tekanan ekonomi pada orang-orang pada zaman sekarang ini. Belum lagi tekanan di dalam dunia usaha pada zaman sekarang ini begitu luar biasa. Jangankan bisnis ya saudara yang bisa naik turun ya. Ini ada informasi baru, klinik pun omset bisa turun loh saudara. Klinik rumah sakit itu bisa turun loh, kok aneh ya. Di awal tahun itu bukan artinya mengharapkan orang sakit ya, tetapi ya itulah namanya juga bisnis. Itu omset bisa turun. Dan ini situasi yang mencoba terjadi lalu menimbulkan gejolak-gejolak baru. Belum lagi ya situasi ekonomi secara global itu luar biasa sekali. Ya banyak eksportir mulai agak khawatir ya, agak situasi yang berat. Tadinya 10 kontainer sekarang tinggal 2 kontainer. Ya, nah itu hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Belum lagi gejolak di sosial media. Sosial media kita cukup keren ya, dalam tanda petik netizen kita itu ya antara keren dan medeni saudara ya. Menakutkan netizen kita ini ya.
begitu luar biasa tanggapan-tanggapan hal yang sebenarnya normal, misalkan tentang pergantian pelatih PSSI, tetapi begitu luar biasa menimbulkan gejolak sampai masyarakat bisa terpecah loh saudara, antara stay Sintayong sama out Sintayong. Wah hebat luar biasa, itu bukan sanak, bukan kadang, bukan keluarga juga, tapi bisa mempengaruhi hubungan keluarga loh saudara. Ada yang setuju, yang enggak, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Indonesia kalau City waktu dikerjain, waktu pertandingan di luar negeri rasanya tidak adil, netizen Indonesia bisa bersama-sama membuat sebuah move ya yang luar biasa sampai peta berubah semua. Saudara, belum lagi secara individu saudara. Anak-anak zaman sekarang jarang komunikasi verbal, padahal kita butuh loh saudara. Kecerdasan muncul juga karena komunikasi secara verbal langsung saudara. Anak-anak sekarang jarang komunikasi verbal, komunikasi secara maya muncul saudara. Mereka ngegame tapi ribut di dalam kamar. Saya pikir ada apa? Saya lagi ngegame sambil teriak-teriak. Ya, kowe kiwi saya, kowe ojo maju. Nah itu saudara. Itu anak zaman sekarang, ya, komunikasi secara maya. Anak saya suatu saat itu punya senengan, artinya sedang ngesir cewek gitu saudara, ya anak saya yang kedua. Nah kemudian karena jarang ngobrol, mereka komunikasi lewat sosial media, dicari. Nah karena dicari terus, saudara sekalian, sama kakaknya diblok saudara. Nah IG-nya diblok. Ngomong jarang tapi IG diblok ngesu saudara, marah saudara. Ya kan? Loh IG kok mbok blok kenapa? Lah kowe kepo gitu saudara. Jadi ini situasi yang kelihatannya smooth tapi ada gejolak di dalam setiap kehidupan. Belum lagi kalau kita lihat situasi kemasyarakatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan. Ternyata hidup tenang adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau perhatikan, ini bagian di mana kita bisa mengembangkan kebiasaan yang baik. Ya, secara ekonomi, secara sosial, itu semua juga berkaitan dengan kasih Tuhan. Saya akan mulai dengan pernyataan dari Charles Haddon Spurgeon. Dia mengatakan betapa tenang dan tentramnya kehidupan yang mungkin Anda jalani jika Anda mau menyerahkan rezeki pada pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, betapa tenang dan tentramnya. Ada orang begitu gelisah mau makan apa, gelisah hari ini mau dapat apa, gelisah semua saudara. Ya, itu situasi pada saat ini. Tetapi bagi kita masih memiliki iman kepada Tuhan, amin. Bahwa Tuhan Allah memelihara hidup kita. Ya, tidak pernah ditinggalkan kita sendiri. Berkatnya selalu baru setiap pagi. Dan itu harus diimani, harus diaminkan setiap hari sehingga itu menimbulkan satu situasi tenang dalam hidup kita. Menjalani hidup ini lebih tenang. Karena sebagian banyak orang, ini bukan hanya perkara orang miskin, tetapi banyak juga orang yang dalam kategori kaya, tetapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena dia beranggapan rezeki itu diupayakan sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tanpa menyadari bahwa ada keterlibatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu hal yang memunculkan ketenangan di dalam hidup kita. Saya berharap jemaat di GPI Semarang Indah memiliki ketenangan batin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali penyakit muncul. Itu bukan karena apa-apa, tetapi karena stres. Lebih banyak itu membuat sebuah pola kehidupan. Jantung dan paru-paru sekarang banyak meningkat. Ya, kelainan. Kenapa? Karena memiliki detak yang tidak teratur. Itu terjadi karena apa? Karena tekanan, karena rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang terus-menerus tidak disadari. Tapi setiap hari begitu. Kekhawatiran membuat orang menjadi insomnia, nggak bisa tidur malam hari. Ketika bangun pagi tidak segar lagi.
Padahal kita butuh tidur jam 10 sampai jam 2 untuk merecovery, saudara. Merecovery sel-sel tubuh kita. Tetapi kita karena begitu khawatir mikir terus. Sambil mikir malam jam 9 masih minum kopi. Tambah gak bisa tidur, saudara. Oke, karena itu kafe-kafe rame jam segitu, saudara. Ya, semakin berat. Terus menerus akibatnya yang kalah apa? Fisik, saudara. Tubuh kita yang kalah. Saya berharap kita menyadari satu hal, masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan penuh dengan damai sejahtera. Rasa damai itulah yang membuat kita menjadi tenang, bahwa percaya Tuhan memberkati kita. Bahkan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan atas orang benar itu ketika dia juga dalam keadaan tidur. Jadi tidur itu Tuhan, saudara. Tidur itu kasih karunia. Sementara orang bisa beli kasur yang begitu mewah, tetapi tidurnya menjadi mahal. Itu anomali, saudara. Ya, sementara sebagian orang mungkin kasur biasa saja. Kadang pernya sudah lepas, tetapi bisa tidur nyenyak. Itu kasih karunia, saudara. Itu luar biasa nikmat yang Tuhan beri. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Oleh sebab itu mari kita mengembangkan kebiasaan hidup yang tenang. Kebiasaan hidup yang tenang. Tenang, teduh hidup yang tenang. Firman Tuhan menulis di dalam firman Tuhan tadi. Yaitu supaya apa? Mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ya, mengurus persoalan sendiri. Nah, sekarang tuh banyak orang ngurusi perkara orang lain. Bahkan tidak kenal sekalipun, saudara. Ngurusi perkara orang lain. Lewat sosial media, melalui huak-moli, bingung sendiri hidupnya. Dibikin sendiri, saudara. Ya, ada artis ini cerai sama ini, kita yang ribut. Aneh sekali. Lewat sosial media kita lihat TikTok, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, kita lihat beritanya, kita ikuti, duduk sanang, duduk kadang padahal. Ya, bukan saudara, bukan juga orang dekat. Tetapi kita begitu dalam ngikuti. Ya, itu buat apa? Justru itu membuat kita memunculkan emosi-emosi yang negatif, saudara sekalian, ya. Nah, itulah yang penting bagi kita. Nah, di sini dibandingkan ketika kita mengurus usaha kita, tetapi bukan artinya untuk melakukan sesuatu yang negatif. Lakukanlah sesuatu yang positif, menjadi orang yang produktif dalam hidupnya. Tentu melakukan sesuatu dengan cara yang benar, tindakan yang benar, perilaku yang baik itu harus dikembangkan. 1 Petrus pasal 4 yang 15 katakan, jangan di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, tentu saudara sekalian, orang yang demikian pasti hidupnya gak tenang. Karena itu pilih-pilih kegiatan. Jangan juga kita mau dibawa kepada jalan orang berdosa. Karena itu pasti akan menimbulkan ketidaktenangan walaupun ada kesempatan. Karena biasanya perilaku kriminal juga muncul karena ada kesempatan. Tetapi kita bawa hidup kita beriman kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa berkat datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Sekalipun ada kesempatan ngambil, jangan diambil karena itu bukan milik kita. Dan dengan demikian kita menjagai diri kita dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang melanggar hukum, norma atau etika. Dan orang yang menjalankan hukum, norma, etika maka hidupnya akan jauh lebih tenang. Ya kan? Mau dekat sama polisi atau tentara berpangkat ataupun tidak, tenang. Tidak ada yang bisa disalahkan. Karena itu lebih penting ketenangan. Dengan demikian kita melakukan hal-hal yang baik. Percayalah Tuhan tetap memberkati. Sekalipun usaha upaya kita mungkin tidak begitu besar. Mungkin masih kecil, upaya kita masih kecil. Ya, toko kita tidak besar, toko kita kecil. Atau mungkin baru pertama kali bisnis, masih harus struggle, kerja keras. Tidak apa-apa. Percayalah ada berkat Tuhan di dalam kita bekerja. Amin, saudara. Bekerjalah dengan tangan. Ya, saudara, bekerja dengan tangan. Artinya mari kita ringan tangan, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, terkadang kalau sudah agak naik sedikit lagi bosi, saudara. Ya, maunya perintah sana, perintah sini.
Kepemimpinan Kristen itu kepemimpinan yang melayani. Demikian juga kita bawa diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita bekerja dengan tangan. Loh, lah wong saya ini ibu rumah tangga. Saya tidak bekerja. Lalu siapa bilang ibu rumah tangga tidak bekerja? Ibu rumah tangga juga bekerja, saudara sekalian. Paling enggak kerjakan dengan tangan. Nyapu, ngepel, ya toh, setrika atau apalah bisa dilakukan, berkebun atau misalnya sudah pembantu bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, itu akan menimbulkan ketenangan. Saudara sekalian, kalau pulang suami sampai di rumah beres, tenang hatinya saudara. Ya, tetapi kalau pulang ke rumah masih berantakan, ya pasti rasanya gimana sih ya, seharian di rumah ngapain saja toh ya, seperti itu ya. Tetapi juga sebaliknya saudara, kalau suami di rumah terus nganggur terus, lah apa hasilnya juga. Jadi sama-sama lah Tuhan membuat sebuah peran yang sama, tetapi pada prinsipnya mari bekerja dengan tangan. Akhirnya bekerja sendiri, lakukan kegiatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang sakit pada zaman sekali karena ada yang namanya generasi mager, saudara, malas gerak, ya. Di tempat satu ruangan, dengan satu komputer, mager, saudara. Duduk di situ, makan di situ, lihat monitor terus menerus, saudara. Gimana hidupnya bisa tenang seperti itu, saudara? Ya, tetapi itulah generasi zaman sekarang, generasi mager. Kadang menyuruh anak itu untuk keluar dari kamar. Saya mengatakan, kamu harus keluar dari liangmu ya. Jangan di kamar terus. Makanya paling mudah tuh menyuruh mereka tuh waktu makan. Makan di ruang makan. Tidak boleh di kamar. Habis itu numpuk ya saudara. Ya kan? Antara pop mie, mangkok, piring. Itu gak dibawa keluar. Nah kalau di situ kan banyak kuman juga saudara. Nah ini situasi zaman sekarang. Saya merasa ini juga dihadapi oleh kita yang punya anak-anak remaja. Anak-anak muda. Mereka di tempat situasi segitu bisa saja 24 jam tidak ngobrol sama orang tuanya. Hanya mencari. Ya. Dan sekarang ada penyakit yang namanya narcissistic personal disorder. Ya, orangnya suka kalau dipanggil, rasanya maknya seneng. Seneng banget kalau dipanggil, kalau diperhatikan. Padahal ya diperhatikan saudara. Ya. Padahal ya dipanggilnya, tapi rasanya menunggu. Jadi cinta ini siapa tahu papaku manggil, siapa tahu mamaku manggil. Itu mulai penyakit saudara. Narcissistic personal disorder. Nah itu kadang terjadi di kalangan anak-anak remaja pada saat ini. Nah itu sebabnya banyak anak-anak remaja menjadi mudah sekali galau dalam kehidupan. Tentu kalau bekerja dengan tangan ya bekerjalah dengan yang sesuatu yang baik saudara ya. Efesus pasal yang 4:28 nyatakan orang yang mencuri jangan lagi mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara sekalian, bekerja dengan diri sendiri, hasilkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita ada lebihnya, kita bisa memberikan. Mana itu sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan ketika kita bisa memberikan kepada orang sesuatu yang dari diri kita. Lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang menerima. Itu akan menimbulkan ketenangan tersendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau biasa saya pelayanan yang barusan ke Pekalongan mengadakan bakti sosial Bapak Ibu, itu menyenangkan. Ada hal-hal yang lucu yang menyenangkan. Ya, unik-unik ya. Kemarin yang di Pekalongan itu kita lagi tes darah saudara. Cek darah. Nah ada orang itu fobia darah. Ya, fobia darah. Kita kan nggak tahu ya, semua ditanyain sudah giliran, lalu dicatat nama dan lain sebagainya, data diri, habis itu cek saya. Wah, sudah perasaan badannya ya gemuk loh ya, padahal ya kelihatannya sehat, tapi waktu ditubles sudah, terus langsung semaput sudah. Nah, itu bikin kita tertawa, menyenangkan. Tiba-tiba saya blosot gitu, jadi dia fobia terhadap darah, terus langsung hilang semua ya. Wah ini ada apa nih ya. Nah itu menyenangkan sudah kalau kita bisa memberi sesuatu secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini hal yang unik-unik boleh terjadi di dalam pelayanan. Nah saya rasa kita punya pribadi sebagai makhluk sosial, oke?
bukan makhluk individual. Dan inilah kenapa Tuhan ciptakan kita bersama, sekalipun selalu ada gesekan. Karena manusia itu menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, amin. Manusia menajamkan sesamanya. Besi kalau menajamkan besi pasti muncul percikan, saudara. Ya, tetapi akhirnya tajam dan itu akan memudahkan kita dalam bekerja. Ya, tetapi saudara sekalian, kalau misalkan manusia menajamkan sesamanya, ya pasti akan muncul percikan-percikan juga. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang dewasa, yang bisa menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyatu kembali. Dan itulah meningkatkan kualitas diri kita dan kita menjadi tenang. Jangan biarkan permasalahan terus-menerus menggantung sehingga itu menimbulkan ketidaktenangan dalam diri kita. Ada percikan tetapi bisa kok diselesaikan secara cepat, secara dini. Ini hal yang penting ketika kita berhubungan dengan orang lain. Dan itulah yang baik bagi kita. Bekerja dengan baik, sebaik-baik yang kita bisa lakukan. Karena itu sudah sekalian, jadikanlah ambisi untuk dapat kehidupan yang tenang. Kita punya ambisi banyak sekali, saudara. Bisnis biar meroket, oke, keren. Kata Pak Bambang Pacul, kamu harus bisa melenting. Ya oke lah, keren, boleh lah. Ya, itu ambisi yang baik. Meningkatkan bisnis, meningkatkan kualitas diri. Tambah mobil yang baru, boleh sudah sepanjang itu engkau mampu. Itu menyenangkan. Tetapi ada satu, mari kita jadikan hidup tenang itu juga sebuah ambisi. Kita cari hidup yang tenang di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu milikilah kerinduan untuk bisa hidup tenang. Minimal itu masukkan dalam pikiran kita dulu. Piye caranya kita bisa hidup tenang. Jangan cuma ingin. Tapi ketika disamber atau dipotong jalan di jalan raya. Kita sudah mudah lagi naik emosinya. Lalu kita marah-marah, ini kurang ajar nih jalan enggak potong, enggak tahu aturan simen nembak. Loh alah, ya ampun saudara, banyak sekali itu. Padahal yang kita omongi itu saudara, atau yang kita tegur, masa denger? Kan ya enggak juga. Karena ini kan mobil sama mobil dipotong, ini kan di luar mobil, kita ngomong, ya enggak denger juga saudara. Yang denger siapa? Penumpang di sebelah. Kebetulan penumpang di sebelah istri. Istri jadi panas ya saudara, panas. Mungkin dia bisa mengiyakan, mungkin dia bisa juga cuma menendam hati. Cuma bisa bilang sabar ya Pak, sabar. Tapi itu kan menumpuk kalau setiap kali seperti itu saudara. Nah itu enggak punya ketenangan. Karena itu milikilah kerinduan untuk hidup tenang. Kalau kita hidup disamber ya sudahlah enggak apa-apa, puji Tuhan. Ya, paling enggak kita ngomong haleluya. Selesai saudara. Itu perlu. Ya, kerinduan untuk hidup tenang. Lalu saudara sekalian berusahalah untuk mengurus persoalan lu sendiri. Ya, urusan kita juga belum selesai. Bukan artinya kita tidak peduli kiri kanan. Ya. Kita peduli sama kiri kanan kalau itu diminta saudara. Tetapi sepanjang kita masih ada urusan kita sendiri, maka uruslah urusan kita sendiri dulu. Saya percaya orang ya, kalau sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak mau bikin gara-gara sama kiri kanan. Kebanyakan orang kiri kanan gara-gara apa coba? Karena nganggur aja coba. Karena itu banyak-banyak kalau di kampung kami tinggal di kampung Bawangan kan. Kalau ibu-ibu mulai kongko-kongko bareng-bareng gosip sana sini, ya sama muncul sirik sana sirik sini. Nah ribut sudah. Tidak berapa lama ribut saudara. Ya. Satu tidak terima, satu diceritani lagi, aduh ribut lagi. Padahal rumah masih perlu diberesin, kadang ada situasi yang harus dikerjakan yang lain. Tapi enggak. Nah mari usahakan urus persoalan kita sendiri, lalu kemudian jangan mencampuri urusan orang lain bila tidak diminta. Ya kalau kita diminta ya oke lah kita urusin sendiri, oke? Zaman sekarang beda sama zaman dulu saudara. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan.
kadang kita agak susah untuk masuk dalam kehidupan pribadi masing-masing jemaat Tuhan. Karena itu selalu saya ingatkan di mimbar juga. Kalau engkau punya masalah dan tidak bisa terhandle, nggak bisa selesaikan, datang pada orang yang tepat. Jangan ngember. Apalagi posting di sosial media. Tambah rumit. Cari orang yang tepat. Dan salah satu orang yang tepat adalah gembala sidang Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang sudah dijanji untuk menyimpan itu dalam dirinya. Gembala sidang itu, hamba Tuhan itu seperti kitab yang terbuka. Oke, seperti kitab yang terbuka yang semua orang bisa membaca. Kehidupannya bisa diteladani, bisa diikuti. Tetapi di antara buku yang terbuka ada bab-bab yang tertutup. Bab-bab yang tertutup itu adalah apa? Nilai-nilai konseling Bapak Ibu Saudara. Itulah bab yang tertutup yang dia telan sendiri. Dan itu untuk menolong saudara. Minimal mendoakan saudara. Dan minimal saudara dijaga jiwanya melalui doa-doa. Orang yang paling rindu hidup saudara tenang, keluarga baik, bisnis lancar. Itu gembala sidang saudara. Jadi dia akan memberikan sebuah argumentasi yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang mau bercerai, pergi ke pengacara perceraian yang biasa menceraikan, maka yang terjadi adalah cerai. Karena itu yang biasa dilakukan. Tapi hamba Tuhan punya kasih untuk membuat saudara punya cara untuk keluar dari situasi. Paling tidak cara terbaik adalah kuasa Tuhan. Amin saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, jangan mencampuri urusan lain, orang lain. Bila mana tidak diminta, kalau diminta ya sudah kita berikan dengan sangat tulus, berikan apa yang menjadi kemampuan kita. Lalu kemudian sibukkan diri kita dengan sesuatu yang lebih produktif. Inilah mengembangkan sebuah ambisi yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi hidup yang tenang, saudara. Hidup yang tenang. Oleh sebab itu saudara sekalian, apa yang bisa kita bicarakan pada saat pagi hari ini kita bersama-sama. Mari yang pertama kembangkan kebiasaan bekerja dan hidup secara mandiri. Ya, hidup secara mandiri saudara sekalian. Mari bekerja, itu menjadi kebiasaan kita. Generasi Z sekarang ini ditolak di pekerjaan-pekerjaan. Di dunia usaha, generasi Z. Karena itu ketika waktu pelamaran pekerjaan sekarang banyak akan diminta apa? Minimal usia. Dulu semakin muda senang. Sekarang semakin muda para pengusaha mikir. Generasi Z, kebanyakan protes kerjanya enggak ada. Itu generasi Z. Oleh sebab itu pengusaha cari dengan standar usia tertentu. Orang yang masih bisa diharapkan bekerja. Kenapa? Tidak punya kebiasaan untuk bekerja. Apalagi bekerja bersama-sama. Itu karena apa? Mereka fokus dengan dirinya sendiri. Mereka sebenarnya cerdas. Mereka full informasi. Tetapi saudara sekalian, itu untuk diri mereka sendiri. Dan mereka sulit untuk bekerja bersama dengan secara grup atau kelompok. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengembangkan kebiasaan baik perlu juga ditularkan kepada generasi selanjutnya. Dan inilah menjadi tugas dan pekerjaan kita bersama-sama. Hiduplah secara mandiri saudara sekalian. Jangan bergantung sama orang. Kadang kita sebagai hamba Tuhan itu serba salah, serba salah. Ya, kalau datang gitu ya, minta utang, ya utang mau dikasih, gimana? Enggak dikasih, ya gimana saudara? Enggak dikasih, dianggap enggak perlu kasih. Tapi kalau dikasih, kebanyakan hilang saudara, hilang orangnya, hilang duitnya, bisa enggak? Itu yang terjadi saudara. Kan malu enggak bisa bayar, akibatnya apa? Enggak ke gereja lagi. Padahal kita kalau ngutangin, ya enggak nagih loh saudara. Jadi ini situasi yang semacam itu terjadi. Memang ada orang-orang perlu dibantu, ditolong. Betul-betul karena dalam kondisi ya mepet. Tetapi ada orang yang mudah sekali bergantung sama orang lain.
Belum apa-apa, lagi ketekan sedikit, utang. Belum apa-apa, ketekan sedikit, utang. Nah ini tidak mendidik dengan baik. Bahwa ketergantungan dengan orang lain itu justru akan menimbulkan celaka. Bahwa ketergantungan kepada Tuhan itu hal yang baik. Amin saudara, ikuti teladan yang baik dalam hal ini. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 dan 12. Saudara sekalian saya baca Bapak Ibu. Ya demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Para rasul pun tidak lalai bekerja di antara kamu. Saya berharap kita juga sama-sama dalam hal ini. Ya, demikian juga dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Dan ini menjadi peringatan bagi kita kalau peringatan selanjutnya. Saudara, ayo bekerja. Biasakan diri bekerja. Amin saudara. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya di sekretariatan BPD Jawa Tengah. Ya, BPD GPI Jawa Tengah. Di sekretariatan itu cuma ada 2. Saya sama Ibu Lisa. Ya, saya sama dia. Saya ngurus hampir semua saudara. Kalau mau dengan alasan wong ora digaji, wong ndak juga diharuskan ke kantor, wong ndak juga diharuskan gini. Saya bisa aja seenak-enaknya sendiri. Bukankah ini jabatan yang merupakan jabatan pilihan? Tetapi saudara sekalian, kalau itu yang saya lakukan, maka muncul kekacauan. Dan itu sangat tidak diinginkan. Dan yang muncul apa? Omongan orang saudara. Dan saudara tahu, yang paling susah diatur siapa? Pastor. Pastor adalah orang yang paling susah diatur saudara. Dan itu harus punya kerinduan untuk bekerja effort lebih keras, lebih berat. Tanya aja Pak Samuel yang biasa ngurusi para pastor di Perwil Semarang. Untuk iuran sampai beliau kalau pertemuan di depan sendiri. Pak absen Pak. Itu pun ada yang tidak bayar setahun segala macam. Padahal simpel sederhana sekali. Benar ya Pak Samuel? Benar Pak ya? Tetapi harus rajin saudara, lihat. Nanti kalau tidak ditanyai sampai detail. Loh ini sampai mana nih? Uangnya sampai mana nih? Gitu. Kalau mau saya bisa, tapi enggak. Saya tetap harus bekerja. Saya datang Senin sampai Kamis. Itu mau saya. Karena kalau kantor pun tutup, lah buat apa punya kantor? Saudara sama saudara. Coba kalau warung hari Senin buka, Selasa tutup, Rebo buka, Kamis tutup, seminggu tutup, liburan. Ya enggak payu saudara, enggak laku saudara. Pekerjaan harus dilakukan secara rutin, kontinu, dikerjakan terus menerus. Konsisten, buka terus. Payu enggak payu, buka terus. Mungkin lakunya Sabtu Minggu tapi Senin, Selasa tetap harus buka. Minggu kebaktian dulu baru jalan. Baru orang tidak kecewa. Kalau datang, loh kok tutup? Loh datang enggak tutup, hilang saudara pelanggan. Ini hal yang simple dan yang perlu kita tekankan. Biasalah bekerja. Kalau biasa bekerja, mengembangkan kebiasaan bekerja, maka kita akan memiliki sebuah harga dan kita tahu kita orang yang mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Saya percaya
walaupun sedikit, kalau kita lakukan dengan berkat Tuhan, itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Amin saudara. Amin. Yang kedua saudara sekalian, kita harus bisa mengembangkan kebiasaan untuk memberi pertolongan. Dan hal inilah hal yang baik untuk kita lakukan, pertolongan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau bantuan pada orang-orang yang membutuhkan, maka hukumnya sederhana. Tangan kiri, tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Itulah hal yang baik yang menimbulkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Ini juga tindakan iman, saudara. Ya. Tindakan iman yang nyata. Bukan karena punya, saudara. Tetapi terkadang kalau Tuhan gerakkan kita, maka itu bisa jadi. Ini sebuah mentalitas. Mentalitas berkelimpahan yang Tuhan taruh dalam diri kita sebagai makhluk Tuhan yang penuh kasih. Bisa jadi. Saya ke waktu bencana Seroja di NTT, saudara. Saya tuh berangkat cuman dikasih tiket one way. Oke? Tiket sekali berangkat saja. Tiket one way. Istri saya bilang, sangune 250 saja cukup toh? Cukup. Nah ini kan undangan saudara untuk mengatasi kebencanaan di NTT. Jangan dicontoh kalau itu bukan bagian iman saudara, oke? Ukur iman masing-masing karena ini bagian dari iman masing-masing. 250. Turun dari pesawat saudara sekalian di Kupang menuju ke Kabupaten Kemerdekaan. Karena situasinya bencana tidak banyak yang mau ke sana. Grab pun tidak mau saudara. Akhirnya nunggu mobil kebetulan arahnya ke sana. Dan mereka bilang kalau taksi dari airport enggak kemakan saudara. Dan mereka cuma bilang 250. Lah entek persis gitu. Ya kan? Tetapi enggak sampai di sana ya Pak. Saya sampainya di kabupaten sebelumnya saudara ya. Kabupaten sebelumnya itu. Sampai di situ ya Pak. Waduh, ya sudah, jalan aja dulu daripada enggak sampai. Nah, yang kurang ajar itu yang jemput saya. Harusnya di bandara dijemput, ditinggal di lokasi bencana. Nah, gimana sudah kadung sampai di NTT kan? Nah, kemudian saudara sekalian, ya sudah naik, akhirnya berhenti di kabupaten apa saya lupa. Ya, kabupaten itu kemudian turun, mau enggak mau turun. Bagaimana saya sampai ke pos daruratnya? Ya, kita itu punya akal, saudara, dan kita punya jempol sakti. Oke? Jadi saya berdiri di pinggir jalan, saya cuma gini doang. Dan ternyata ada yang berhenti loh, saudara. Ya kan? Ada yang berhenti. Dan saya mau nunut sampai di tempat, saudara. Di tempat saya bekerja seminggu. Pelayanan di lokasi bencana. Pertanyaannya, pulangnya piye, ya kan? Saya lama-lamain. Kalau ada yang lain dulu enggak apa-apa, nanti saya di sini dulu lah. Di dapur umum pasti sehat, saudara. Oke? Minimal kenyang lah perut, ya kan? Kan kalau nyobai makanan kan terus-menerus kan kenyang sendiri, saudara. Jadi di dapur umum tetap di sana terserah lah. Sampai akhirnya habis, saudara, memang benar-benar waktunya. Jatahnya sudah habis. Pulang masih memungkinkan, nunut Basnas, nunut apa namanya mobil-mobil SAR sampai, saudara, sampai di Kupang. Pertanyaannya gimana pulang? Saya menunggu di GBI di sana, nunggu kayak orang hilang. Saya berdoa dalam nama Yesus, berdoa. Iki piye, Tuhan? Nah, ada orang mau ke Jakarta,
enggak jadi. Tiketnya saya ganti. Langsung bisa ubah saudara. Karena kacek sehari bisa langsung ubah, saya pulang. Buktinya saya sampai di sini. Saudara kalau ngomong ini baru pertama, saudara salah. Ini sudah ketiga kalinya saya mengalami. Berangkat tanpa uang. Di Merapi saya cuma bawa uang 50.000. Pulang masih utuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pemeliharaan Tuhan. Ini perkara mentalitas. Saya mau kasih atau enggak? Sama seperti kondisi ketika kita tahu di dalam gereja membutuhkan pertolongan, saudara. Pekerjaan Tuhan itu banyak. Tinggal mentalitas kita mau berani banget. Tapi punyailah kebiasaan untuk memberi, saudara. Ibadah itu memberi, bukan menerima loh. Konsep ibadah itu memberi. To give, not to take. Dalam kehidupan kita pun demikian juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bisa memberi. Itu bagian dari iman. Yakobus pasalnya kedua 14-17 katakan. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman itu berbicara tentang sebuah perbuatan baik. Nah itu harus dikembangkan. Kebiasaan itu. Memberi pertolongan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengembangkan kebiasaan hidup sopan di mata orang lain. Nah, ini situasi yang agak gimana pada masa. Dulu Bapak Ibu Saudara kalau saya sama orang tua ya. Sama orang tua mungkin yang seusia dengan saya tahu. Kalau saya berjalan di depan orang tua saya akan sedikit membungkuk. Lalu saya jalan, permisi, kan Pak gitu saudara ya. Pasti bilang gitu, anak sekarang saudara. Ya, jalan dengan santainya, jalan aja lewat. Ya, enggak permisi juga. Bisa-bisanya tamu dilewati saudara. Orang yang lebih tua lah. Ya kan? Nanti kalau dipanggil Wan, dia bisa menengok apa? Gitu saudara. Ya tadi permisi, salaman dulu. Saya kemarin habis agak sedikit gimana sama seseorang saudara ya. Saya ini orang tua, umur gocap ya. 50 lebih ya saudara. Nah ada anak muda itu mengeluh. Kenapa? Karena Bapak Kepala Sidang tidak memberikan penghormatan dan perhatian ke saya. Lah kenapa? Saya datang tidak disapa. Nah situasinya begini saudara, di gereja kami itu ruang saya itu agak sedikit tertutup. Gak ada pintu sih, tapi ketutup karena saya itu konsentrasi belajar, baca firman Tuhan, doa. Karena ya situasi semacam ini tapi cuma satu ruangan kecil. Nah orang masuk keluar masuk saya sering gak tahu. Nah katanya kalau dia masuk dia gak disapa, nah pusing saudara. Nah saya bilang, gereja saya lebih dulu di dalam. Kamu datang, harusnya kamu yang bilang, enggak ketang selamat pagi, kek selamat siang, selamat sore Pak Gembala, kan begitu saudara ya. Nah model anak-anak zaman sekarang seperti itu. Bagaimana mengajar mereka hidup sopan, itu penting sekali pada zaman sekarang ini. Sopan ini akan menimbulkan ketenangan di dalam kehidupan kita sebagai habit. Supaya menjadi sosok yang anggun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi ini harus jadi kebiasaan ya. Firman Tuhan menulis pada kita 1 Samuel
pasal yang ke-16 ayat 7. Firman Tuhan bilang gini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke? Loh, kebaikan hati kan tidak boleh tunjuk-tunjukkan, betul. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi kalau orang itu bertindak tidak sopan, juga tidak menimbulkan sesuatu yang baik loh saudara. Ya. Misalkan kalau saya ke tempat ini lalu diundang khotbah, lalu kemudian saya pakai baju asal-asalan. Bisa nggak saudara bisa terima? Saya pakai jeans, celana yang biasa setiap hari saya pakai. Oke, yang biasa buat saya kerja, bukan kerja ke kantor, tetapi yang biasa saya pakai di rumah, yang sudah sobek-sobek dan dijahit lalu disobek lagi. Ya saya nyaman kalau kerja bengkel saya pakai itu. Lalu saya pakai kaos oblong, saudara nyaman? Tentu tidak. Karena apa? Saudara melihat apa yang di depan mata. Lalu orang buat sebuah penilaian. Nah penilaian inilah yang akan membawa kita kepada suatu keputusan. Saya oke enggak sama orang ini atau tidak sama orang ini. Karena itu hidup sopan itu menjadi hal yang penting. Baik cara berkata, berpakaian, bertutur kata, berperilaku, ditata. Ya, orang Jawa tahu yang namanya unggah-ungguh. Bagaimana berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana berhadapan dengan sebaya, dan bagaimana berhadapan dengan orang-orang dengan usia yang lebih di bawah. Tahu unggah-ungguh. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan hal ini, bisa jadi ada sebagian orang memandang rendah kita. Karena apa? Karena perilaku kita. Dan karena oleh sebab itu, saudara sekalian, pandangan-pandangan itu membuat kita tidak tenang. Bahkan sikap-sikap daripada reaksi orang tersebut juga membuat kita tidak tenang. Ingat ada aksi, ada reaksi, oke? Dan itu perlu kita pertimbangkan baik-baik. Kadang saya salah kostum, bisa jadi loh saudara. Suatu saat, ya kan, suatu saat ya, pada waktu itu. Saya itu khotbah di suatu tempat, saya pikirkan undangan itu adalah undangan pertemuan biasa. Ya, saya pakai batik. Ya seperti ini, saya anggap sudah sopan. Pakai batik. Ternyata yang undang adalah pertemuan, memang pertemuan para pengusaha. Semua pakai jas lengkap. Saya seperti kalah, awu saudara. Loh keliru, kostum dewe saya. Ya. Nah ini sebabnya saudara sekalian penting untuk kita memahami bagaimana kita bisa hidup tenang. Mari kita belajar hidup sopan. Paling enggak jadi omongan orang. Paling enggak tidak ada pandangan sinis. Dan itu sesuatu yang tidak membuat kita nyaman. Nah perilaku ini perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara sekalian, keempat. Yaitu mari kita mengembangkan hidup yang saling mengasihi. Dengan kita mengasihi kita punya toleransi saudara. Toleransi itulah yang kita bisa maklum kalau orang kurang daripada kita. Toleransi itu kita bisa membawa pada diri kita penerimaan sekalipun dia tidak sama seperti kita. Bahkan mungkin kita bisa bersama-sama kok dengan orang-orang yang levelnya mungkin dalam tanda petik di bawah kita. No problem. Tidak ada masalah kalaupun kita punya kekayaan yang besar, makan di warungan, no problem saudara. Ya, karena apakah kita mengasihi, bersama-sama kumpul dengan orang-orang yang kurang, itu hal yang luar biasa. Kami beberapa kali ya ada tugas di Liposos. Liposos itu di Jepara Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sebuah perkampungan yang khusus untuk orang kusta. Ada satu orang kusta ditaruh di sana. Satu perkampungan. Ya. Saya belum sampai saudara, punya hati belum sampai mengasihi seperti ada seorang ibu dari Korea. Suaminya kerja sebagai penyanyi seriosa. Penyanyi
konser gitu ya, seriosa di Korea. Mereka pergi, suami bisa 4 bulan bekerja dulu, pulang uangnya untuk pelayanan, beli obat, beli apa. Nah, saya yang luar biasa dari ibu ini adalah apa saudara? Dia bisa membersihin luka yang penuh dengan nanah itu begitu rupa. Aduh, saya belum sampai hati situ. Lokasinya sangat tidak layak untuk sebuah pengobatan sebenarnya. Pakai kursi plastik. Bahkan kalau untuk dokter gigi, itu cabut gigi itu di situ saudara. Saya tuh takut, lihat tuh sampai, aduh ongkek gitu saudara. Jadi masukin sama tang itu. Setelah disuntik, bius, saya takutnya apa aja? Kalau kursinya patah loh saudara. Itu sampai menyok. Aduh. Ya, itu dilipos saudara. Saya belum sampai di sana. Tapi saya mau berupaya untuk mengasihi. Karena itu saya kumpul cerita-cerita, ada cerita-cerita yang lucu. Pak, saya kemarin terpaksa nggak bisa kesini Pak. Kenapa? Lah kenapa? Ini Pak, saya ke ladang, saya lupa tangan saya lepas di sana satu. Loh, tangannya bisa lepas satu, dicari. Ketemu di kubur. Bisa cerita. Jadi kalau kita tidak biasa untuk mengasihi saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu maha kasih? Kasihilah, saling mengasihilah. Orang yang sangat peduli dengan dirinya sendiri tidak pernah hidupnya tenang. Tapi ketika dia bisa memberi, justru situlah ketenangannya. Kalau saya pelayanan di rumah sakit, keliling ke rumah orang sakit. Setelah minggu pelayanan seperti ini, mentalitas kita tuh sebenarnya pada posisi yang sangat drop. Habis tenaga, habis mentalitas. Saya memberi sepenuhnya seperti orang kelelahan. Tetapi ketika ke rumah sakit pagi hari Senin gitu, keliling di antara orang yang sakit, saya muncul rasa syukur, puji Tuhan gua sehat. Puji Tuhan masih bisa melayani. Itu seperti dicas lagi. Kenapa? Ketemu dalam situasi-situasi yang saya ternyata layak loh bersyukur karena Tuhan memberikan tubuh yang baik. Coba saudara praktekkan, kembangkan hal-hal yang demikian ini di dalam kehidupan kita. Saya tidak ingin menghakimi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga belajar mengembangkan perilaku yang baik ini. Hal-hal yang baik yang perlu dikembangkan. Masih banyak kekurangan yang saya miliki. Namun demikian saudara sekalian, yang penting adalah kita introspeksi saudara. Ya. Penting untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 4 katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Introspeksi itu lebih penting dari perbuatan dan perilaku kita sendiri. Lalu kemudian baru ya sendiri dibandingkan untuk menilai orang lain. Ketahui diri kita sendiri. Saya sampai sejauh mana ya? Kalau kurang kita tambah, terus menerus kembangkan diri, terus menerus kerja. Oh kurang ya, saya harus lebih bekerja. Oh mengasihi kurang ya, oh saya mengasihi. Oh memberi saya kurang ya, oh tambahlah memberi. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Kebiasaan dalam diri kita untuk selalu mengembangkan perilaku yang baik. Kehidupan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang penting di dalam diri kita adalah do not get tired. Jangan menjadi lelah ya untuk berbuat baik. Jangan menjadi lelah untuk berbuat baik. Ini sebuah peringatan yang baik bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan jemu-jemu melakukan perbuatan. Sampai kita punya sebuah kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Dan itu menimbulkan efek yang panjang.
kesehatan kita, keharmonisan dalam keluarga, ya, situasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kasih karunia Tuhan yang terbaik kepada kita. Do not get tired of doing good. Ya, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa, kita merenungkan diri kita sendiri pada saat ini. Tidak melihat kiri kanan, tidak melihat situasi kiri kanan, tetapi terus menerus kita mengintrospeksi diri kita. Sampai sejauh mana ya Tuhan Engkau beracara atas hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari apa yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, itu semua bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengadakan yang baik di dalam hidup kita. Dia Allah yang menyediakan dan Dialah Allah yang memberi pemberian yang terbaik bagi hidup kita. Maka biarlah tenang jiwa kita. Sebab Tuhan menyediakan rezeki. Tuhan yang menyediakan berkat. Dan Tuhan sendiri yang memelihara, melindungi kita. Sehingga tidak ada satupun hal-hal yang buruk menimpa kita. Sebab Tuhan Allah kita, Allah yang baik, Pak. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat
Kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, segala di dalam hidupku. Oh, itu bahagia. Yes, haleluya. Kau layak Tuhan. Tuhan, yes Tuhan. Kiara la 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 la. Kaulah segalanya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Allah kami. Kami hati yang baru. Oh yes Tuhan, Engkau damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Kau Bapaku, haleluya. Bapa dan Rajaku. Shilaralaba, shandalaba, laba, 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 shikara. Shiralaba, yarada, laba, yaba. Orelele, lalele, lalele, lalaba, shiralala, karalaba, yara. Sela
Bapak Ibu Saudara sekalian rindu berdoa untuk Bapak Ibu yang pada saat ini dalam masa-masa gundah gulana oleh sebab masalah ekonomi, oleh sebab masalah di dalam keluargamu. Ada situasi membuat engkau tidak tenang karena engkau melihat sesuatu yang tidak benar dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dari kerinduan hatimu. Maka biarlah saat ini kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Engkau taruh imanmu kepada Kristus, Yesus, Juru Selamat. Dan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dan mengubahkan segala sesuatu. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap tangan yang berserah di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama yang penuh kuasa Yesus Kristus, Engkau yang kuasa atas kami dan memberikan apa yang baik dan meluruskan jalan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa bersama. Kiranya terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh bersama-sama berseru di hadapan-Mu. Tenanglah hai jiwaku. Dan biarlah kami berdoa di hadapan Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Maka diberkati hidup kami, dilindungi setiap kami. Didapatkan kami mendapatkan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang ajaib, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan kami alami dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang hingga selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih setia-Mu ya Tuhan. Maka biarlah terjadi atas kami sekalian. Dan kami boleh melihat perubahan. Kami melihat pemulihan. Kami melihat setiap hati yang baru. Yang Tuhan jamah. Damai-Mu Tuhan. Melampaui segala akal itu. Akan mengalir atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Yohan Hadi Prayetno. Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang semakin prima. Tuhan beri kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percayakan hamba-Mu ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati tante, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan. Keluarga hamba Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Allah yang ajaib. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Semarang Indah. Ini ada oleh mujizat Tuhan. Dan kami percaya perjalanannya adalah perjalanan mujizat Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Ada jiwa-jiwa baru dimenangkan. Oleh kuasa ilahi Tuhan. Terjadi kembali tempat ini. Kami percaya Tuhan. Gereja ini adalah menjadi gereja yang berdampak luas. Bagi masyarakat kota Semarang. Menyelesaikan pemberitaan firman. Sembunyikan hawa di balik salib-Mu. Dan kiranya nama Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan di aduan tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kita boleh bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman gereja, terlebih dahulu Bapak Pendeta Madya Samuel akan menyampaikan beberapa hal dan kami persilakan. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan tema kita di tahun ini yaitu mengenai hidup yang berdampak melalui kebiasaan yang baik. Nah, tahun ini kita mau bersama-sama membangun akan beberapa kebiasaan yang baik sehingga hidup kita boleh berubah, sehingga hidup kita juga boleh menjadi dampak yang besar buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tahun ini gereja kita setiap bulan akan membagikan satu perbuatan baik yang mau kita lakukan bersama-sama. Ya nanti ketika Bapak pulang, nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa mendapatkan kertas semacam ini ya, satu keluarga satu. Dimaksudkan untuk apa? Untuk kita mau belajar membangun satu kebiasaan yang baik. Ya nanti 1 bulan sekali kita akan dapatkan kartu seperti ini. Ya untuk di bulan Januari kita akan mulai dengan
kebiasaan baik yaitu tetap positif. Ya, atau stay positif. Di sini ada bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa gantungkan di tempat yang seluruh anggota keluarga setiap hari bisa melihat. Tujuannya apa? Ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita bersama-sama mau membangun satu kebiasaan yang baik buat kehidupan kita. Ya, jadi selama 1 bulan, di bulan Januari ini kita akan bersama-sama membangun kebiasaan yang baik yaitu tetap positif. Ya, tetap positif dalam kehidupan kita. Dalam segala hal dalam kehidupan kita mau belajar untuk tetap positif. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memulainya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan kartu ini ketika Bapak Ibu akan pulang, kan dibagikan oleh para ases, dan setiap minggu kita akan baca terlebih dahulu, yaitu untuk kita bisa membangun kebiasaan yang baik, beserta dengan ayatnya yang diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mari Bapak Ibu saya undang bersama-sama dan kita mau membaca buat kebiasaan baik kita yang pertama. Mari kita berdiri. Kita mau baca bersama-sama ya, di sini sudah ada. Kita mau perkatakan dan kita percaya bahwa kita mau bersama-sama membangun kebiasaan yang baik sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang berdampak untuk banyak orang dan juga buat keluarga kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, Bapak bisa duduk kembali. Dan nanti Bapak bisa dapatkan ini, bisa digantungkan di pintu, ya pintu rumah Bapak Ibu saudara sekalian, untuk setiap hari kita diingatkan, untuk kita selalu belajar, untuk hidup tetap positif bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, itu informasi yang mau saya sampaikan, nanti saya serahkan kepada Bapak Pujian. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Petrus Gunawan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 19 Januari 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Mada Samuel, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17.00 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah Raya Onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Ada tambahan pengumuman dari sekolah minggu, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, kami dari Philadelphia Kids akan mengumumkan agenda kami di bulan Februari mendatang. Philadelphia Kids akan mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Enik yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di jam 5 sore dengan tema Jesus Loves the Little Children. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Andi dan disertai dengan adanya games dan juga sulap. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu dan juga orang tua dapat mendukung acara ini dengan doa dan juga donasi. Donasi dapat berupa mainan, alat tulis, buku cerita, dan donasi akan dibuka pada tanggal 12 Januari sampai 9 Februari. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa berdiri bersama-sama dan nanti Bapak Pendeta Samuel bisa memberikan doa berkat bagi kita semua.
Mari pada saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dan pulang dengan membawa berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang sudah memberkati kami Tuhan saat ini, untuk kami boleh berada bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami akan menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami menjadi hidup yang jauh lebih baik Tuhan di masa-masa yang akan datang. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirahi engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.